Hai, salah satu tanda kalau kamu punya hubungan yang toksik atau hubungan yang beracun sama seseorang adalah ketika kamu mendapatkan banyak kekerasan dari dia. Nah, kali ini kita mau bahas 4 jenis kekerasan yang biasa ada dalam relasi beracun. Kekerasan yang pertama adalah kekerasan verbal. Seperti kata-katanya, kekerasan verbal itu definisinya adalah verbal artinya ucapan. Berarti si pasangan yang beracun itu suka ngasih ucapan yang gak bagus buat pasangannya. Misalnya, kalau pasangan kamu udah mulai ngatain kamu, bodoh kamu, kayak gitu aja gak pecus, bangsat gitu ya. Apalagi kamu dikata-katain dengan penuh caci maki, itu artinya kamu udah jadi korban kekerasan verbal, atau sebaliknya itu artinya pasangan kamu adalah pelaku kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal ini tentu saja akan ngefek sekali gitu ya, bagaimana kamu melihat diri kamu sebagai seseorang yang selalu menerima kata-kata buruk dari pasangan. Ingat bahwa pasangan itu adalah orang yang kita anggap sebagai orang yang paling dekat dengan kita, pasangan yang kita anggap sebagai orang yang penting dengan kita, sehingga kalau pasangan kita aja, orang terdekat kita aja, setiap hari ngasih kata-kata buruk, kita dibilang bodoh, kita dibilang bangsat gitu ya, lama-lama kita akan melihat diri kita menginternalisasi kata-kata buruk itu sebagai sesuatu yang itu adalah realitas yang kita terima. Jenis kekerasan yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini memang gak kelihatan seperti kekerasan verbal, tapi biasanya karena korbannya gak nyadar, hasilnya bisa jadi lebih berbahaya. Kalau tadi di kekerasan verbal kamu bisa mendeteksi bahwa itu kekerasan karena kamu dikatain bodoh, dikatain gak pecus, dan lain-lain. Tapi kekerasan psikis ini dia gak ngata-ngatain, tapi kamu menginternalisasi banyak hal dari pasangan kamu yang membuat diri kamu akhirnya tiba-tiba sering nangis sendiri, tiba-tiba sering kebingungan sendiri, dan kamu gak bisa mendeteksi kamu itu kenapa. Misalnya kamu selalu dibandingkan dengan mantan pasangan kamu, atau kamu selalu dibandingkan dengan orang lain hanya karena misalnya bentuk tubuh kamu itu gak sesuai dengan bentuk tubuh ideal yang diharapkan sama pasangan kamu. Dia kelihatannya gak nuntut, dia kelihatannya gak ngatain bahwa bentuk tubuh kamu itu gak oke misalnya, tapi dia selalu aja nyindir. Misalnya ketika ada orang yang lewat, wah itu tubuhnya oke banget ya, dan sebagainya. Jadi kamu merasa diri kamu itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dia. Atau misalnya dia enggak pakai kata-kata yang kasar atau enggak pakai kata-kata yang buruk, tapi setiap hari pasangan itu ngomel ke kamu dengan cara-cara yang terlihat bijak, tapi sebetulnya itu adalah serangan manipulasi psikologis. Misalnya, aku gak tahu ya harus berapa kali lagi ngomong ini ke kamu, tapi kamu tuh kayaknya emang gak bisa dikasih tahu deh. Niat kamu apa sih? Nantangin. Kamu gak suka sama aku, dan seterusnya. Jadi emang sih gak keluar gobloknya, gak keluar dikatain gak pecus, gak keluar kata-kata kasarnya, tapi kata-kata, kalimat-kalimat yang dia kasih ke kamu itu punya efek serangan atau manipulasi psikologis yang membuat kamu tuh ngerasa gak nyaman, tapi sayangnya kamu gak bisa bener-bener mendeteksi bahwa itu adalah kekerasan. Jadi kadang-kadang yang kekerasan psikis ini lebih berbahaya. Jenis kekerasan yang ketiga adalah kekerasan ekonomi. Jenis kekerasan ekonomi ini mungkin jarang sekali kita dengar ya, karena kalau ngomongin kekerasan biasanya kita taunya tadi ya, oh kekerasan verbal, oh nanti yang keempat kekerasan fisik misalnya. Tapi kekerasan ekonomi ini ada. Kekerasan ekonomi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasangan atau seseorang yang berhubungan dengan kamu yang membuat kamu itu dirugikan secara ekonomi.
Misalnya kalau bagi orang yang sudah suami istri, itu ada pasangan yang misalnya ngambil duit pasangannya di dompet atau di ATM-nya itu tanpa izin atau tanpa pengetahuan pasangan. Terus tahu-tahu ya udah menimbulkan kerugian yang sangat besar gitu. Misalnya salah satu pasangan itu hobi belanja online misalnya, terus tiba-tiba pakai kartu kredit pasangannya tanpa ngomong, tiba-tiba aja udah rugi gitu, misalnya sampai puluhan juta. Nah, itu namanya kekerasan ekonomi. Padahal harusnya kalau memang bersepakat bahwa urusan duit urusan berdua gitu ya, tapi itu kan tetap harus izin, atau kalau bukan izin itu kayak meminta persetujuan lah istilahnya ya. Kalau izin kan istilahnya kayak terlalu ngontrol gitu. Kita bahasakan aja ya, kalau urusan itu tetap harus meminta persetujuan. Atau misalnya temen aku nih ngalamin dulu pas pacaran gitu ya, pacarnya si cowoknya itu dia ngikutin gaya hidup teman-temannya gitu. Jadi kayak setiap minggu itu harus punya sepatu baru yang mahal, atau dia hobi gonta-ganti jam tangan kayak gitu untuk menyesuaikan lifestyle teman-teman tongkrongan. Tapi caranya adalah dengan minta duit ke teman aku, ke pacarnya gitu. Jadi dengan alasan-alasan yang kadang-kadang manipulatif. Misalnya HP aku ini udah gak bisa dipakai, kamu beliin dulu deh HP-nya, kalau enggak nanti aku akan terhambat dong kegiatan aku juga gak bisa balesin pesan-pesan dari kamu misalnya. Jadi, dan itu tuh dilakukan terus menerus gitu ya. Atau bisa jadi besok-besoknya dia alasan ponakan aku kecelakaan, atau alasan bapak aku kecelakaan gitu. Padahal ya dia dipakai untuk hal-hal yang sifatnya belanja-belanja. Nah, itu kekerasan ekonomi. Atau misalnya dalam hubungan pernikahan yang sudah bersepakat salah satu pihak misalnya adalah penanggung nafkah utama, tapi ternyata nggak ngasih nafkah nih gitu kan, itu udah golongan penelantaran nafkah. Nah, itu juga masuk dalam kategori kekerasan ekonomi. Kekerasan yang keempat adalah kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini pasti kalian tahu lah ya, kalau kamu punya pasangan ternyata dia udah mulai mukul, dia udah mulai nampar, jedotin kepala ke tembok gitu ya. Pokoknya ada serangan-serangan yang sifatnya fisik, baik itu pakai alat atau nggak pakai alat, itu adalah kekerasan fisik yang menyebabkan kamu nggak berdaya secara fisik, yang menyebabkan adanya luka gitu, dan kamu harus menanggung kerusakan-kerusakan secara medis gitu ya. Jadi itu adalah kekerasan fisik. Buat aku sendiri, aku paling nggak bisa mentoleransi yang namanya kekerasan fisik. Kalau ada teman yang melapor bahwa dia adalah korban kekerasan fisik dari pasangan, biasanya aku akan langsung bilang, udah jangan terusin. Itu yang kelihatannya kayak ya kan gak semudah itu dong, kan dia udah berpasangan lama gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah hubungan suami istri, masa tiba-tiba suruh bercerai, suruh berpisah. Nah, maksud aku adalah bahwa yang namanya kekerasan fisik itu berbahaya. Jadi misalnya hari ini dia dipukulin, besok dia ditampar, besok dia dijedotin kepalanya ke tembok lah, besok-besok tiba-tiba bisa jadi dia udah ada kerusakan-kerusakan fisik yang gak tertolong gitu, gak sekedar memar, gak sekedar berdarah, tapi bisa jadi ada kerusakan organ di bagian dalam tubuh dia misalnya, dan dia udah gak tertolong lagi. Itulah kenapa aku bilang kalau ada seseorang yang sudah mendapatkan kekerasan fisik dari pasangan dan kamu tahu, kamu harus ngajak dia ke ruang aman terlebih dahulu. Kamu harus ngasih suaka dia untuk berlindung, untuk memisahkan diri dari korban, dari pelakunya gitu. Nah, kamu harus memastikan sampai kapan gitu ya. Jadi ya sampai pelakunya ini benar-benar ya pulih, nggak jadi pelaku lagi. Yang harus pulih nggak hanya korban, tapi juga pelaku harus pulih, nggak jadi pelaku lagi. Nah, yang namanya kekerasan itu adalah siklus yang berulang. Seseorang yang memang dia adalah pelaku kekerasan biasanya nggak ngelakuin kekerasan itu satu kali aja. Misal hari ini ada pasangan yang ngatain goblok, ngatain nggak pecus, itu pasti
nggak berlangsung satu kali aja. Minggu depan dia pasti akan ngatain goblok lagi. Minggu depannya lagi dia pasti akan ngatain nggak becus lagi. Minggu depannya lagi dia pasti akan ngatain dasar kamu nggak berguna. Karena yang namanya kekerasan itu berupa siklus dan dia berulang. Begitu juga dengan misalnya kasus kekerasan fisik. Hari ini dia nampar, minggu depan dia mukul, minggu depan dia jedotin kepala ke tembok. Itu pasti udah siklus gitu. Jadi nggak bisa misalnya ada banyak orang yang bilang dia sebetulnya nggak kayak gitu kok gitu ya. Ada banyak orang yang sulit keluar dari relasi yang beracun, keluar dari relasi yang penuh kekerasan karena dia jadi sok heroik gitu ya. Tiba-tiba dia merasa berbakat menjadi psikolog, tiba-tiba dia merasa berbakat untuk nggak kok dia tuh dulu nggak gitu, dia sekarang cuma lagi ada masalah aja sama orang tuanya, dia kayaknya lagi ada masalah aja sama pekerjaannya sehingga dia lagi emosi dan dilimpahin ke aku gitu. Besok-besok dia pasti berubah. Ternyata sampai setahun nggak berubah juga, dia tetap dapat kekerasan verbal, dia tetap dapat kekerasan fisik. Ya karena memang yang namanya kekerasan itu tandanya adalah siklus dan selalu berulang. Jadi apa yang harus dilakukan oleh korban ketika mendapatkan kekerasan dari pasangan? Atau misalnya kamu adalah seorang teman yang melihat teman kamu menjadi korban yang mendapatkan kekerasan dari pasangan. Kalau aku selalu bilang, sekali lagi, kalau kekerasan yang dia terima adalah kekerasan fisik, tinggalin. Kalau misalnya dia masih sok jago gitu ya, bentuk kekerasan lainnya misalnya kekerasan verbal, jawabanku adalah kasih waktu, kasih batas waktu. Misalnya, kalau sampai 2 kali lagi dia masih ngasih kekerasan verbal ke aku, atau kalau sekali lagi dia masih main kasar atau pakai kekerasan fisik ke aku akan ninggalin dia gitu. Jadi buatlah komitmen kepada diri sendiri soal bagaimana kamu harus bersikap terhadap hubunganmu. Kamu harus punya prinsip bahwa kamu adalah manusia yang berhak akan rasa aman dan rasa nyaman dalam hidup ini. Jangan sampai gara-gara kamu berpasangan sama orang lain yang kamu sebut itu cinta, kamu sebut itu sayang, tapi ternyata hak kamu atas rasa aman dan rasa nyaman itu malah diambil sama dia. Ya apa gunanya gitu, kamu dekat sama orang, merasa cinta, tapi ternyata justru dia menjadi orang yang paling membuat kamu merasa dalam ancaman, dalam intimidasi, dalam perasaan ketakutan. Jadi know your value, ketahui diri kamu sendiri bahwa kamu berharga, kamu berhak hidup aman, kamu berhak hidup nyaman, dan kasih batas untuk diri kamu sendiri. Itu tadi 4 jenis kekerasan yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau mungkin kalian ada cerita tentang kekerasan yang kalian alami, atau kekerasan yang dialami oleh teman kamu, atau perempuan-perempuan yang ada di sekitar kamu boleh share di kolom komentar, biar aku juga dapat banyak cerita dari kalian. Terima kasih.